Shalom, apa kabarnya? Gimana nih Mas Jimmy? Kita nggak bisa ibadah di Sebaut, Pak. Karena kenapa itu? Karena ada virus corona. Jadi kita ibadah online aja ya. Iya, Nggak apa-apa kan? nggak apa-apa. Bukan begitu Mas Bagas? Bener. Benar. Jadi kita mau sama-sama bersuka nih dalam Tuhan karena kita bisa ketemu di ibadah online. Yuk kita mau nyanyi satu buah lagu nih Mas Jimmy untuk mulai ibadah online-nya. Yuk, apa tuh Mas Jimmy lagunya? Bersuka dalam Tuhan. Ayo Mas Bagas. Ayo Mas Bagas. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, dalam bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka Gimana Mas Jimmy? di dalam Tuhan, bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Nah, lagu pertama kan udah selesai nih Mas Jimmy. Benar. Kita mau doa dulu nih. Ayo kita doa yuk. Yuk, boleh Mas Jimmy pimpin doa pembukanya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu, anugerah-Mu yang telah melimpah di hidup kami. Ya Tuhan, sekarang saat pagi acara ini kami ingin memuji muliakan nama-Mu. Kiranya Kau berkati kami dari awal, pertengahan, dan akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya puji Tuhan. Amin. Amin. Gimana semuanya? Merasa terberkati hari ini? Gimana Mas Jimmy? Mas Itu Bagas? dong. Harus tetap semangat, Mas Bagas. Semangat. Bagus. Berarti kita mau lanjut ya ke lagu berikutnya nih. Betul, teman-teman di rumah semangat ya. Pasti dong. Oke. Masa nggak semangat? Lagu berikutnya lagu Lagu apa? berikutnya kita mau nyanyiin lagu. Pasti semua pada tahu kan? Di bawah kepak sayapmu. Yang nggak tahu siapa? Oh pasti tahu semua. Harus tahu. Bagi berdiri ya yang di rumah. Benar. Sambil pakai gerakan. Benar banget. Sambil pakai gerakan. Langsung ya. Mas Bagas. Langsung. Kita mainkan. Mainkan.
menghadapi virus corona ini. Betul. Nggak boleh takut. Kasih Kita Tuhan, mau- betul. Kasih Tuhan itu tetap melimpah di hidup kami. Bener. Betul. Kita mau masuk firman. Amin, amin. Ayo, Mas Bagas, Kita angkat. kira-kira mau dengerin firman gak nih? Oh dong. ayo kita Ya. siapkan hati kita ya teman-teman di rumah. Jangan ada yang bercanda lagi. Benar, kita mau dengerin firman dan kita mau angkat satu buah pujian nih. Penyembahan. Benar. Penyembahan. Kan firman ini. Wah, Iya benar banget. betul. Apa tuh Mas ini lagunya? Lagunya itu ada seperti rusa yang rindu. Oh. Kita rindu akan hadirat Tuhan. Benar. Rindu banget nih. Gua jujur aja gua rindu banget. Bener kan Mas Bagas? Benar, Mas Bagas emang bener terus. Yuk Mas Bagas, kita sama-sama mainkan lagu ini. Hatiku tak
puji Tuhan. Terima kasih. Baik banget ya. Dari lagu tadi kita tuh merasa Tuhan ada dalam hidup kita di dekat Tuhan. Tuh, hati kita semakin tenang. Benar-benar. Gimana Mas Bagas tadi? Banget lagunya. Tenang banget. Tenang banget. Mau diulang nggak lagunya? Iya. Oh kita lanjut. Kita lanjut. Karena berikutnya kita mau dengerin firman nih. Firmannya itu akan dibawakan oleh Mas Cico. Siapa sih yang tahu Cico? Benar. Teman-teman di rumah siapkan Alkitabnya ya, baik Iya. hidup maupun Bukunya. Selamat pagi teman-teman. Gimana keadaannya? Sehat selalu. Nah, kita tahu akhir-akhir ini Indonesia terutama di berbagai negara juga kondisinya sedang tidak baik. Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu jaga kondisi, selalu cuci tangan, ikutin semua saran-saran dari papa mama ataupun dari berita-berita dari dokter, semua harus ikutin ya. Sebelum kita membaca firman Tuhan, yuk kita mau satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini Engkau telah memberkati kami dan membuat kami di tempat kami masing-masing. Kiranya Engkau memberkati. Kalau sebentar kami akan membaca firman Tuhan, kiranya Engkau memberkati hamba-Mu dan apa yang hamba-Mu sampaikan kiranya menjadi rahmat dan berkat. Yesus, kami bersyukur. Amin. Ya teman-teman, kita mau baca firman Tuhan. Kita mau buka di Yohanes 9 ayat 1 sampai dengan 41. Ayatnya cukup banyak, jadi teman-teman bisa baca di rumah. Tapi Mas Ijo mau baca beberapa ayat yang menjadi ini dari perikop ini. Di ayat ke 39 dan 41. Coba bacain ya. Kata Yesus, aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat dapat melihat, dan supaya barang siapa yang dapat melihat menjadi buta. Ayat 41, jawab Yesus kepada mereka, sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa, tetapi karena kamu berkata kami melihat, maka tetaplah dosamu. Oke. Itu daripada babnya, teman-teman. Sekarang saya cuma mau cerita. Awalnya Tuhan Yesus itu datang dari Bait Allah, kemudian kayak gini nih Bait Allah nih. Banyak kan? Dia banyak banget orang-orang di sana, ada Farisi, orang-orang pedagang segala macam ada di Bait Allah. Kayak gitu dan dari Tuhan Yesus habis dari Bait Allah, dia menuju keluar kota. Waktu dia lewat, dia bertemu dengan seorang yang buta dari lahir, dan dia mengemis. Nah, kemudian dengan penuh rasa kasih, Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta tersebut dengan cara meludah ke tanah, kemudian mengolesi tanah yang tadi itu ke wajah si orang buta tersebut. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh orang buta tersebut membasuh wajahnya di kolam Siloam. Nah, kemudian apa yang terjadi? Orang buta yang sejak lahir itu bisa melihat untuk pertama kalinya. Luar biasa kan? Nah, kemudian orang buta tersebut akhirnya bersyukur, memanjatkan syukurnya dan berteriak-teriak kegirangan di area Bait Allah dan membuat orang-orang Farisi, orang-orang itu menjadi terheran-heran. Menjadi, oh ada apa nih? Bukankah kamu yang harusnya buta? Nah, yang lebih poin yang masih mau sampaikan adalah Tuhan Yesus itu menyembuhkannya juga di hari Sabat. Tahu kan kalau hari Sabat ada kok di hukum Taurat, kuduskanlah hari Sabat. Benar-benar tidak boleh ada kegiatan apa-apa. Tapi Tuhan Yesus melakukan itu di hari Sabat. Oke, lanjut dulu ya ceritanya. Orang-orang Farisi kemudian menanyakan kenapa dia akhirnya bisa melihat lagi. Dengan ketidakpercayaannya, akhirnya orang-orang itu tahu kan, orang-orang Farisi nih kayak gini nih, dia tuh fanatik banget sama kepercayaan mereka, kepada dia gitu. Ya setelah itu di tengah ketidakpercayaannya orang Farisi, seorang buta itu tetap meyakinkan bahwa dia telah bisa melihat lagi. Nah ini di ayat 24 ya kita baca yuk. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah,
kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu. Tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Kata mereka kepadanya, apakah yang diperbuatnya padamu? Bagaimana ia memelihara matamu? Jawabnya, telah kukatakan kepadamu dan kamu tidak mendengarkannya. Mengapa kamu hendak mendengarkannya lagi? Barangkali kamu menjadi muridnya juga. Saking tidak percayanya orang Farisi itu sampai si orang buta ini harus mengatakan beberapa kali bahwa dia itu telah sembuh oleh seseorang yang dia pun tidak tahu, karena waktu itu dia memang lagi buta. Dia hanya diusap matanya, kemudian dia bisa sembuh setelah dia membasuh diri di kolam Siloam. Kemudian karena itu sudah ramai, akhirnya dia diusir dari Bait Allah untuk diusir untuk tidak ada di tengah-tengah mereka. Perjalanannya orang buta itu setelah diusir, dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Yo, ini yang masih mau baca lagi di ayat 35. Yuk kita baca. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, siapakah dia Tuhan supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau, dialah itu. Nah, dia baru sadar kalau ternyata yang menyembuhkan dia adalah Tuhan Yesus. Setelah itu dia mulai percaya dan dia mulai bersama-sama dengan Tuhan Yesus memuji dan memuliakan namanya. Nah, Mas Jo mau ajarin di sini bahwa poin yang pertama di perikop ini adalah Tuhan Yesus itu menyembuhkan pada hari Sabat. Nah, teman-teman tahu kan bahwa hari Sabat itu kita harus mengkuduskan hari Sabat. Dalam artian pada zaman waktu itu hari Sabat itu benar-benar dikuduskan dengan cara tidak ada melakukan kegiatan-kegiatan apa-apa. Jadi benar-benar orang pada hari Sabat itu mengkuduskan dengan cara dia berdoa, dia beribadah. Gitu. Tapi di sini Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta. Loh, bingung kan adik-adik? Teman-teman kan disuruh waktu di hukum Taurat disuruh mengkuduskan hari Sabat. Tapi kenapa Tuhan Yesus malah melakukan pekerjaan pelayanan di hari Sabat? Berarti nggak sesuai dong sama hukum Tauratnya. Bukan ya teman-teman. Tuhan Yesus itu mau mengajarkan kepada kita bahwa bukan berarti engkau di hari Sabat tidak bisa menolong sesama. Tuhan Yesus mau mengajarkan bahwa di tiap-tiap hari engkau selalu menolong, melayani sesamamu. Itu poinnya. Walaupun itu hari apapun, hari libur, hari kerja, teman-teman harus selalu mengasihi dan melayani sesama. Apalagi orang yang butuh pertolongan. Gak mungkin dong, karena disuruh di aturannya kita harus mengkuduskan hari Sabat, jadi kita harus diam aja. Padahal teman-teman kita sedang butuh pertolongan, kan gak mungkin. Tuhan Yesus mau mengajarkan itu. Bahwa dalam hukum Taurat kita juga mesti menggunakan akal logika kita bahwa tetap kita harus memuliakan dan nama Tuhan, apalagi melayani di hari Sabat. Itu poin yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan Yesus mengajarkan kita bahwa dia menghancurkan yang namanya label-label, yang menghancurkan ngejudge orang. Kalau kita belajar tadi bahwa dia orang buta yang dari lahir sudah buta. Dari lahir sudah buta berarti sama sekali tidak bisa melihat. Kemudian datang Tuhan Yesus kebetulan bisa melihat. Dan sampai membuat orang-orang Farisi gak percaya. Berarti ibaratnya Tuhan Yesus sudah menghilangkan yang namanya label buta di dalam diri orang buta tersebut. Sekarang dia sudah menjadi orang yang buta. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa sama teman-teman, sama mahasiswa juga bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mengejar siapa diri kita. Kita jelek atau kita gendut, banyak di lingkungan kita yang saling body shaming, yang menjelek-jelekan fisik kita segala macam. Tuhan Yesus mengajarkan bahwa tidak ada satupun orang yang bisa kayak gitu. Tidak. Tuhan Yesus mau mengajar bahwa
siapapun kamu adalah anak-anak yang dikasih Tuhan Yesus. Tidak ada satupun di dunia ini ataupun anak-anak Tuhan Yesus yang bisa menjelek-jelekan, apalagi menjelek-jelekan kekurangan orang lain dari lahir sampai dia sekarang. Itu contohnya seperti orang buta yang labelnya sudah dihilangkan, yang tadinya buta sekarang sudah jadi bisa melihat. Itulah yang jadi poin Tuhan Yesus mengajarkan kita pada firman pada hari ini, bacaan kita pada hari ini, bahwa satu, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk melayani pada hari Sabat, terus mengasihi sesama kita, dan kemudian poin yang kedua adalah Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak sama sekali mengejas dan percaya bahwa setiap kekurangan-kekurangan kita akan menjadi harta besar dan bisa menjadi kemenangan dan menjadi positif, energi positif bagi kehidupan kita dengan sesama. Oke, mungkin itu firman Tuhan yang bisa masih sampaikan pada pagi ini. Sebelum kita tutup, kita mau berdoa dulu yuk, teman-teman. Terima kasih Tuhan Yesus kalau pada pagi hari ini Kau telah memberikan firman tentang orang buta, ya Tuhan Yesus. Kiranya Kau memberkati ya Tuhan Yesus, dan Kau mengajarkan kami bahwa tiap-tiap kami terus untuk melayani Tuhan ya Tuhan Yesus, menolong sesama kami, dan kita mau tidak menjelekkan kekurangan kami ya Tuhan Yesus. Kau memberkati ya Tuhan Yesus anak-anak-Mu yang telah mendengarkan firman-Mu ini, kiranya apa yang menjadi firman-Mu dan yang sudah yang Hamba-Mu sampaikan bisa menjadi rema Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Nah, kan kita sudah mendengar firman Tuhan nih. Benar. Tadi pesan-pesannya dari Mas Cico apa? Pesannya itu kita nggak boleh body shaming teman-teman. Apa sih body shaming Mas ini? Body shaming itu apa sih Mas Bagas? Body shaming? Ngejelek-jelekin orang. Betul. Bisa ngatain. Ngata-ngatain. Oh nggak boleh. Kamu gendut, Nggak kamu boleh. terus, nggak boleh itu. Karena semua di mata Tuhan itu sama. Betul. Betul. Karena ciptaannya adalah ciptaan yang terbaik. Betul. Dan udah dengerin firman, kita udah sama-sama menyembah. Kita mau doa penutup tadi. Doa penutup. Jadi Kita doa penutup ya. ya, Ayo. di akhirnya dengan lagu Doa Bapak Bapa. Kami. Benar. Betul. Yuk, teman-teman semua yang ada di rumah atau yang mungkin lagi pergi dengan keluarganya atau ya entah di mana yang menonton video ini, tuh kita sama-sama mau doa bareng. Yuk kita mau doa penutup. Yuk. Bapak yang baik, terima kasih Bapak atas berkat-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir. Bapak, kamu boleh mendengarkan firman, kamu boleh sama-sama memuji memuliakan Nama-Mu. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan di kelas itu. Kiranya Kau berkati Tuhan di setiap apapun yang kami lakukan, di setiap apapun yang akan kami kerjakan nantinya, semua adalah untuk turut dan kemuliaan Nama-Mu. Berkati kami Tuhan, jauhkan kami dari segala penyakit Tuhan yang boleh mendatangi kami, karena kami percaya Tuhan Engkaulah obat dari sini. Ini kami Tuhan yang menutup doa ini dan ingin menutup ibadah kali ini. Berkati kami Tuhan yang terbaik. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa syukur, haleluya. Amin. Datanglah
Kami mengucapkan selamat Hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. God bless you, God bless you. Halo adik-adik, sedih ya kita nggak bisa ketemu. Tapi Daniel harap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah sekarang waktunya kita untuk persembahan. Tapi kita akan persembahannya dengan cara yang beda nih. Caranya bisa dibantu nanti sama papa mamanya. Persembahannya bisa melalui rekening BNI dengan nomor di bawah ini 0740916429 atas nama Gereja Kristen Jawa Kanaan. Oke. Buat kamu yang bulan Maret ulang tahun, kita mau ucapin bareng-bareng nih sambil bernyanyi